kita lanjutkan lagi begitu ya. Kalau dilihat dari sisi persebaran sektoral, nah ini sektor-sektor mana mungkin yang cukup perform nih di pekan ini dan kayaknya akan melanjutkan juga di pekan depan, dan apa juga yang menjadi perhatian yang paling besar juga di pekan depan yang bisa diperhatikan oleh investor nih, Alvan? Ya, memang di minggu ini saya melihat sektor yang salah satu yang cukup perform adalah perbankan gitu ya, seiring dengan itu tadi kebijakan daripada Bank Indonesia memangkas suku bunga, kemudian The Fed yang memangkas suku bunga, serta adanya kebijakan dari Pak Purbaya tentang 200 triliun tersebut jadi menjadikan katalis yang sangat positif bagi sektor perbankan memang. Jadi memang kalau di minggu ini perbankan itu cukup oke performancenya, walaupun itu tadi masih belum merata ya dari sisi investor asingnya. Nah, setelah itu saya melihat ada juga sektor seperti yang bergerak di bidang emas, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang emas seiring dengan kenaikan harga emas yang cukup tinggi, bahkan sampai mencetak rekor tertinggi di 3.600-an dolar per troy ounce. Jadi dua sektor tersebut lah yang saya rasa dalam minggu ini performanya cukup menarik. Tapi saya melihat juga di akhir pekan ini sampai hari ini emiten-emiten konglomerat ini mulai bermain kembali, terutama emiten-emiten PP gitu ya, seperti Brand, BRPT gitu, dan juga CDI itu mulai kembali memperlihatkan volume perdagangan yang cukup tinggi dan juga kenaikan yang cukup lumayan tinggi gitu. Jadi saya melihat beberapa sektor dan juga emiten-emiten khusus yang saat ini perform. Dan untuk pekan depan saya melihat sepertinya sentimen yang masih akan menggerakkan itu ya masih dari efek daripada pemangkasan suku bunga, baik itu dari BI maupun juga dari The Fed. Itu masih akan memiliki pengaruh pada pergerakan bursa kita di minggu depan, baik itu di IHSG maupun di obligasi dan juga di rupiah kita. Itu masih akan sangat bergantung daripada sentimen tersebut. Dan juga kita melihat di pekan depan akan ada perjanjian penandatanganan perjanjian EU-CEPA ya, kita dengan Uni Eropa, yang saya rasa ini akan membawa dampak positif bagi perdagangan Indonesia, terutama khususnya untuk ekspor gitu. Walaupun implementasinya masih akan full implementasinya baru akan terrealisasi itu di kuartal 1 2027 ya. Jadi masih cukup lama, tapi itu paling tidak membawa kabar positif dalam jangka pendek. Jadi seperti itu saya. Rupiah ini seperti apa ya, Alvan? Karena kalau kita lihat kan hari ini juga tekanannya juga cukup dalam begitu ya. Range-nya juga sudah sampai di 16.500-an begitu ya. Ini akan seperti apa nih untuk rupiah atau tekanan-tekanan yang mungkin saja terjadi di nilai tukar kita nih, Alvan? Ya, menarik. Kalau kita melihat rupiah ini sebetulnya saya melihat ada dua tekanan sekaligus ya pada rupiah kita. Pertama itu dari keputusan Bank Indonesia memangkas suku bunganya. Itu tentu dengan pemangkasan suku bunga otomatis nilai tukar kita tuh pasti sedikit melemah. Itu hal yang wajar. Nah, tapi di satu sisi lain kita juga dihadapkan oleh tekanan daripada indeks dolar Amerika Serikat yang saat ini sedang mengalami penguatan imbas daripada Fed rate cut kemarin gitu. Jadi sebetulnya kan Fed rate cut ini harusnya membawa dampak negatif bagi DXY. Cuman kali ini berbeda, itu tadi karena ekspektasi The Fed yang tidak akan memangkas suku bunga di tahun depan, itu membuat DXY justru menguat. Jadi dengan BI rate kita yang dipangkas, itu menambah tekanan terhadap rupiah, ditambah lagi menguatnya DXY, itu menjadi double tekanan bagi nilai tukar rupiah kita. Dan juga dengan tembusnya rupiah kita di 16.500 itu kan level psikologis, serta kalau dari sisi teknikal itu adalah resistance yang cukup kuat di 16.500. Dengan tembusnya rupiah di level 16.500 artinya memang memiliki potensi untuk melanjutkan pelemahan, saya melihatnya. Oh, berarti ini masih dalam jangka menengah panjang pun juga masih akan seperti ini range-nya? Ya, saya melihat paling nggak dalam jangka pendek terlebih dahulu ya. Dengan momentum yang ada saat ini, sangat mungkin rupiah kita itu untuk melanjutkan pelemahan gitu terhadap dolar Amerika Serikat. Meskipun nanti pasti akan kita lihat bagaimana intervensi dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita. Karena kalau kisi-kisinya seperti ini, jangan-jangan nanti bulan depan begitu ya, kemungkinan tidak ada cut rate lagi, atau mungkin bisa jadi opportunity-nya bisa jadi dinaikkan kembali begitu. Ini akan sangat berisiko karena kondisi rupiahnya yang cukup tertekan ya. Thank you Alvan Chandra Widyatama, FX Analis CNBC Indonesia Research. Diskusinya seru sekali. Jadi ini weekend, so istirahat dulu 2 hari dalam bertransaksi. Thank you Alvan.